TV, sahabat kita. Pasca terjadinya ledakan tabung gas 12 kg, polisi gelar olah TKP awal ledakan. Dugaan tindak korupsi dana desa mantan Kades di Maluku dieksekusi kejaksaan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia digugat oleh seorang warga Tangerang Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Kati Kamka di LMTV Tonight. Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah berita pilihan juga akan kami hadirkan. Pemirsa, mari kita mulai LMTV Tonight selengkapnya. Pemirsa, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma angkat bicara soal kisruh Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten yang diduga menampar salah satu siswa lantaran kedapatan merokok. Kapsek Dini Fitri dinonaktifkan sementara hingga proses investigasi selesai dilakukan. Pasca dugaan penamparan kepada siswa, Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitri dinonaktifkan dari jabatannya. Sementara proses pelaporan siswa yang menjadi korban masih bergulir di kepolisian. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengimbau agar kepala sekolah dan guru mengedepankan kesabaran dalam mendisiplinkan siswa yang bermasalah. Dimyati mengatakan penonaktifan kepala sekolah dilakukan hingga lingkungan pendidikan SMA N1 Cimarga kembali kondusif. Itu kalau ada kejadian begitu berarti kepala sekolahnya sebagai general manajernya di situ di unit itu kan UPT. Jadi UPT itu unit pelaksana tugas itu sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktifkan segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Insiden ini menjadi perhatian luas pasca aksi penamparan ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah. Hingga kini kasus dugaan penamparan siswa di SMA N1 Cimarga masih dalam penanganan pihak berwenang. Sementara itu, perdebatan di masyarakat terus bergulir, terutama soal batas antara tindakan disiplin pendidikan dan kekerasan fisik di sekolah. Dari Lebak, Banten, Hasim Adnan, Jurnalis TV, melaporkan. Usai viral karena mogok belajar selama 2 hari, hari ini ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten terlihat kembali ke sekolah. Aksi mogok kemarin mendesak tidak adanya kekerasan di lingkungan sekolah. Beginilah suasana saat kedatangan para siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten sejak pagi hari. Para siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, sebelum berlangsungnya belajar mengajar, ratusan siswa dikumpulkan di lapangan untuk diberikan arahan seperti untuk tidak membenci orang, melupakan kesalahan yang berlalu, dan mengajak siswa untuk bisa bersaing dengan sekolah lain dalam hal yang positif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Cimarga, Dia Najmi Layali mengatakan, meski para siswa mogok ke sekolah, namun pihak sekolah mengaku memberikan pelajaran secara daring. Selain itu, ia menyebut bahwa alasan siswa mogok sekolah karena tidak ingin adanya kekerasan di lingkungan sekolah, bukan mendukung temannya melakukan pelanggaran di sekolah. Sekitar 12 orang anak ya Pak ya, perwakilan kelas. Pak Kabid juga datang ke sekolah, itu bernegosiasi tentang apa yang mereka inginkan, tujuannya apa, apakah mereka dendam dan lain-lain. Tapi mereka jawab, enggak Pak, kita tidak dendam. Dibuktikan dengan apa? Kita juga tidak malas belajar. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ketika kita guru kan akhirnya memberikan solusi, udah kalian gak ke sekolah tapi kita adakan atau belajar online. Mereka juga responsif melakukan pembelajaran secara online.
Sementara itu, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Adeng Abdurrahman mengatakan bahwa pembelajaran sudah dimulai setelah melakukan musyawarah dengan pihak sekolah. Dengan orang tua, mereka menyadari bahwa itu ada kesalahan siswa, tetapi kan kembali adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, ini yang menyebabkan bahwa orang tua kita menerima. Dan mungkin ini anak-anak juga di sini kemarin saya sudah melakukan audiensi dengan anak-anak bahwa mereka itu terhadap anak yang merokok itu mereka menyadari, tetapi yang mereka menyebabkan mereka untuk sementara tidak mau belajar itu karena tadi ada sikap atau perilaku dari kepala sekolah yang melakukan tindak kekerasan. Saat ini Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, dinonaktifkan sementara dan digantikan dengan pelaksana harian. Dari Lebak, Banten, Hasim Adnan, Jurnalis NTV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Deninda Hairunisa, menuai sorotan setelah videonya diduga mencibir massa aksi viral di media sosial. Deninda membantah tudingan tersebut dan meminta maaf. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Deninda Hairunisa, menuai sorotan setelah videonya diduga mencibir massa aksi viral di media sosial. Kejadian ini terekam dalam sebuah video ketika massa melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Gorontalo Utara Senin lalu. Dalam video yang beredar, Deninda dituding telah menunjukkan ekspresi mencibir. Deninda mengaku tidak ada niatan mencibir massa dan apa yang terjadi merupakan salah paham. Ia menuturkan saat kejadian sebenarnya sedang berkomunikasi dengan karyawan orang tuanya yang hadir di lokasi. Dia mengaku diberi jempol sehingga membalas dengan gestur mencibir seperti dalam video viral. Tapi aku menerima, tapi kalaupun itu menurut teman-teman yang tidak tahu gimana kondisi saat itu dan menurut mereka itu salah seakan-akan mencibir, aku dengan segala kerendahan hati tetap meminta maaf gitu. Karena nggak semua orang tahu kejadiannya dan nggak semua orang tahu bahwa oh si ini lagi ngomong sama orang lain, lagi kayak ada komunikasi, tapi komunikasinya bukan dari secara bahasa gitu, nggak ngomong, tapi kayak dari raut ekspresi gitu, sebenarnya kayak gitu. Tapi aku kan nggak tahu ya kalau misalnya aku mau klarifikasi di Instagram, kayaknya aku capek banget, jadi makanya aku ya orang-orang harus tahu, harus lihat ekspresi aku saat ini. Ya Allah, nggak ada sama sekali aku mencibir. Untuk apa aku mencibir? Aku aja berdiri kemarin di situ untuk rakyat kok. Ngapain aku mencibir? Deninda pun meminta maaf atas viralnya video dirinya hingga diduga mencibir demonstran. Namun dia menegaskan tidak bermaksud apa-apa saat mengeluarkan gestur tersebut. NTV melaporkan. Penemuan potongan jasad manusia di aliran Sungai Wain, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menghebohkan masyarakat setempat. Korban diterkam buaya besar saat tengah memancing di sungai. Sejumlah personil tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Balikpapan bersama TNI Polri dan BPBD serta masyarakat setempat melakukan upaya penyisiran di sepanjang aliran Sungai Wain, Kelurahan Karyangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Penyisiran dilakukan guna mencari potongan tubuh korban yang belum ditemukan. Kejadian ini bermula saat korban yang bernama Pardi Wijaya, 31 tahun, pergi memancing bersama 3 orang rekannya. Saat itu korban bersama rekannya tengah asyik memancing di sekitar pohon bakau di aliran Sungai Wain, Balikpapan. Saat tengah memancing, korban tiba-tiba diterkam oleh seekor buaya ukuran besar yang membuat ketiga rekannya tak bisa berbuat banyak untuk menolong korban. Selain itu, usai diterkam, korban pun sempat diseret masuk ke dasar sungai dan kemudian menghilang. Selang 5 jam kemudian, warga dihebohkan dengan penemuan potongan jasad laki-laki tanpa lengan kiri dan tubuh penuh luka. Berangkat memancing atau pergi memancing bersama 3 orang rekannya yang lain. Korban kemudian memancing di antara pohon-pohon bakau yang kemudian tiba-tiba diserang oleh seekor buaya. Rekannya yang melihat tidak sempat melakukan pertolongan dan kemudian korban sampai saat ini masih kita lakukan pencarian. Tim bersama keluarga dan masyarakat berhasil menemukan bagian
tubuh dari korban yang kemudian untuk saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Dr. Kanojoso Jatiwibowo Balikpapan. Kuat dugaan potongan tubuh korban saat ini masih berada di sarang buaya. Tim SAR gabungan yang bertugas melakukan penyisiran pun diminta untuk waspada dan berhati-hati. Lantaran lokasi kejadian memang diketahui merupakan rumah dari habitat buaya muara. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Dwi Suci, jurnalis NTV melaporkan. Pemotongan bantuan sosial sebesar Rp100.000 dialami warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kasus itu viral setelah warga mengunggah di akun TikTok. Guys, masa wong tua nggon tuku kaya kiye, guys? Buku apa iki? Warga bernama Irwanti ini memprotes adanya pemotongan bantuan sosial program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp100.000 milik neneknya yang tinggal di Desa Kedung Sukun, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Irwanti menyayangkan adanya pemotongan sebesar Rp100.000 untuk pembelian buku pintar kesejahteraan sosial. Video berisi narasi protes kepada pemerintah Desa Kedung Sukun ini pun viral. Irwanti mengaku kesal karena adanya pemotongan bansos neneknya. Selain itu, ibunya juga tidak mendapatkan bansos PKH. Kepala Desa Kedung Sukun mengaku tak tahu menahu soal pemotongan bansos tersebut. Sebab penyaluran bansos PKH tidak dilakukan oleh desa, tapi langsung oleh pendamping PKH yang bisa dicairkan di kantor pos. Saya sebenarnya sebagai kepala desa itu saya boleh dikatakan nggak tahu ya siapa yang memotong dan bukunya itu dari mana. Tapi setelah ada video tersebut, bukan saya, tapi Pasek desanya yang klarifikasi. Ternyata ada informasi kalau dari bantuan itu dipotong 100.000 untuk beli buku. Tapi pembelian buku itu kalau menurut informasi juga tidak dipaksa. Mohon maaf, tidak. Jadi kalau yang beli monggo, yang tidak beli juga tidak apa-apa karena buku tersebut merupakan buku edukasi. Belum, Kementerian Sosial pun tidak mencetak dalam bentuk buku. Informasi itu disebarkan kepada teman-teman pendamping sosial untuk edukasi, namanya P2K2. Berarti kelompok-kelompok yang menjadi binaan teman-teman pendamping PKH, penerima bantuan itu ada edukasinya. Dan tidak ada kewajiban untuk membeli, termasuk kami, Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial tidak ada perintah untuk penjualan buku atau distribusi kepada yang bersangkutan penerima PKH. Jadi kalaupun ada itu bukan bagian dari perintah kami, itu inisiatif masing-masing. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal membenarkan adanya pemotongan bansos untuk pembelian buku pintar kesejahteraan keluarga yang diduga dilakukan oleh salah satu pendamping PKH. Dinas Sosial akan melakukan klarifikasi terhadap pendamping PKH yang diduga terlibat dalam persoalan ini. Jika terjadi pelanggaran, Dinas Sosial akan melaporkan ke Kementerian Sosial. Dari Tegal, Jawa Tengah, Caskuat, jurnalis NTV melaporkan. Tipu korban hingga Rp750 juta dengan modus bisa meloloskan seleksi Bintara Polri, seorang tenaga ahli anggota DPR gadungan ditangkap polisi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa mendobrak paksa pintu kamar mandi lantaran pelaku bersembunyi dengan mengunci diri. Sebuah kamar indekos yang berada di Jalan Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa malam digerebek petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali harus mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku nekat bersembunyi dengan mengunci pintu kamar mandi. Benar ya, benar Pak. Yang anggota DPR ya? Iya Pak, yang ngaku Pak. Arif Rahmat Hakim ditangkap petugas karena nekat menipu seorang warga hingga Rp750 juta. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli DPR RI Komisi 3 gadungan dari fraksi PAN dengan menjanjikan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri tahun 2025. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan kepada pelaku ternyata tak lolos penerimaan anggota Bintara Polri.
salah satu staf tenaga ahli anggota DPR di Komisi 3 yang telah menerima uang sebesar 750 juta dari korbannya, yang mana dia berjanji akan mempekerjakan keluarga korban untuk masuk menjadi anggota kepolisian. Dugaan jika pelaku adalah tenaga ahli gadungan diperkuat oleh keterangan dari Fauzul Abror, salah satu tenaga ahli anggota Dewan Komisi 3 DPR RI fraksi PAN. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Tertera diedikan dengan nama Arif Rahmat Hakim, itu bukan orang Bapak, bukan stafnya Bapak, dan saya nggak kenal sama beliau. Dengan nomor anggota A93 dan itu bukan nomor anggota Bapak. Tapi kalau model ID card-nya gimana, Mas? Kalau model ID card-nya juga nggak pernah dikeluarin dari DPR. Nggak pernah yang model itu. Pelaku juga dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Jurnalis NTV melaporkan. Seorang penumpang kapal SMS Mula Warman yang sedang berlayar menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung nekat terjun ke laut. Kejadian tersebut rekam CCTV, beruntung korban bisa diselamatkan dan mendapatkan perawatan. Inilah rekaman kamera pengawas saat detik-detik seorang penumpang kapal nekat terjun ke laut saat sedang berlayar menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Diketahui identitas korban bernama Widi Pujianto, 42 tahun. Korban menaiki KMP SMS Mula Warman dari Pelabuhan Merak. Dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakahuni, korban dinyatakan hilang oleh anggota keluarga dan melapor ke petugas kapal. Saat dicek CCTV didapati korban melompat ke laut. Beruntung korban segera diselamatkan nelayan setempat yang sedang lewat. Kemudian korban segera dievakuasi tim SAR dan Pol Airut menuju puskesmas terdekat. Menurut petugas medis Puskesmas Bakahuni, Amel menjelaskan korban tiba di puskesmas dalam kondisi lemas, diantar oleh tim SAR bersama keluarga. Untuk saat ini keadaannya sudah mulai stabil ya, daripada kondisinya sebelumnya tadi. Pertama tadi dia kondisinya itu sangat lemah ya, karena kan dia tenggelam nih. Sebenarnya bukan tenggelam sih, dia tuh katanya loncat ya, loncat dari kapal. Nah sekarang keadaannya udah mulai membaik, keadaan KU-nya udah bagus, sudah bisa, aktivitasnya udah bisa, dia tuh udah sadar pasiennya, keadaannya udah bagus, nadinya udah bagus, semua segala macamnya udah bagus. Jadi sekarang tadi masih kami pantau ya keadaannya. Untuk ini sudah bisa direkomendasikan untuk melanjutkan perjalanan atau masih belum, Bu? Untuk sekarang masih belum. Jadi kita masih observasi dulu. Kemungkinan bisa jadi sore ataupun malam. Jadi kita masih pantau TTV-nya. Misalnya karena tadi itu denyut nadinya masih rendah, sama saturasinya masih rendah. Tapi tadi kan namanya pasien masih belum sadar banget ya. Jadi sekarang kita pantau dulu TTV-nya ya. Setelah dilakukan tindakan medis, korban sudah berangsur membaik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ponidi Yusuf, Jurnalis NTV melaporkan. Sebuah video sepasang kekasih asal Lampung mendadak viral di media sosial. Pasangan tersebut diduga berujar kasar dan panggilan tak pantas yang menyinggung SARA. Aksi ini memicu kemarahan warga dan berujung keduanya digiring ke kantor polisi. Jawa. Hidup kok mau Jawa. Kebanyakan makan nasi tiwul sama singkong. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang pemuda 21 tahun berinisial MA yang mengendarai truk bersama pasangannya berinisial DC. Wanita yang merekam percakapan dalam video terdengar melontarkan ujaran yang diduga menghina suku Jawa dengan kata-kata tidak pantas. Video pun langsung memicu keras reaksi masyarakat. Warga yang mengetahui lokasi pasangan itu pun langsung menghampiri mereka dan diserahkan ke pihak berwajib. Biasanya aku bercanda sama dia, kan memang udah semakanan seminuman kan. Nah, bercanda, Mbak dengerin gak? Emang kita tuh nggak ada selek-selekan, nggak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba pas pagi saya ngedenger itu dia nyebarin video itu ke kawan saya yang di teras itu, cewek juga.
Yang nyebarin juga bisa tahu. Ya kena yang nyebarin. Bahkan sampai pulau-pulau sana juga Ya nggak usah pulau-pulau, namanya media sosial. Iya. Seluruh. Tahu kamu. 23.000 lupa ya. Di hadapan warga, MA dan DC mengaku hanya bercanda tanpa maksud menghina. Keduanya beserta sang pengunggah video berinisial MV langsung membuat klarifikasi dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami, tokoh masyarakat Jawa dan tokoh masyarakat Batak di Provinsi Lampung menyatakan terkait adanya video viral yang mengandung unsur ujaran kebencian antar suku Jawa dengan suku Batak di wilayah Kota Bandar Lampung sudah dilakukan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan. Maka dari itu kami bersepakat, 1. Menjunjung tinggi nilai kerukunan. Kami berkomitmen untuk selalu menjaga kebersamaan, persatuan, dan hidup damai dengan siapapun tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya yang bernama Dwi Cahyani Febiola selaku pembuat video yang menyudutkan suku Jawa bersama pacar saya. Saya Muhammad Aji Saputra selaku pacar Dwi Cahyani Febiola. Saya Meviani yang memposting video tersebut. Saya meminta maaf pada suku Jawa atas video yang tidak baik dan kata-kata saya yang tidak sopan. Saya juga minta maaf atas ketidaktahuan saya hingga posting video di Facebook dan di TikTok dan menjadi gaduh. Kami meminta maaf sedalam-dalamnya kepada suku Jawa khususnya dan masyarakat Lampung umumnya, dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa setiap ucapan di dunia maya dapat berdampak di dunia nyata. Dan kebijaksanaan dalam bermedia sosial adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam kebinekaan. Dari Bandar Lampung, Poni Yusuf, jurnalis NTV melaporkan. Hidup kok mau Jawa. Pemirsa, jangan tidur dulu. Saya jeda, NTV Tonight akan kembali dengan informasi massa NU dan Ansor geruduk kantor stasiun TV swasta. Tetaplah bersama kami. Beragam peristiwa kriminal terjadi sepanjang hari. Hanya di Crime Files Anda mendapat sisi lain setiap peristiwa kriminal. Crime Files, Sabtu dan Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat, live di Nusantara TV. Saya Cakri Miller, saksikan NTV Morning setiap Senin sampai Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. NTV Morning di Nusantara TV. Informasi yang begitu cepat, isu politik, hukum, ekonomi, hingga sosial terus terikat. Superdon hadir menjadi ruang diskusi setiap isu penting. Superdon setiap Kamis jam 8 malam di Nusantara TV. Denyut Ekonomi Nusantara. Membedah laju usaha mikro hingga usaha makro yang menentukan arah bangsa. Saksikan Nusantara Economic Update setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Saya Helmut Timothy, jangan lupa untuk saksikan NTV Today dari hari Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. NTV Today di Nusantara TV. Di Nusantara TV. Saya Elisa Sinaga, saksikan NTV Highlight Sabtu dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. NTV Highlight di Nusantara TV.
Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, ratusan massa dari Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor serta sejumlah simpatisan dari berbagai wilayah mendatangi kantor salah satu stasiun TV swasta pada Rabu 15 Oktober pagi. Massa menuntut stasiun TV untuk memberikan permintaan maaf atas konten yang dinilai melecehkan sejumlah tokoh agama. Dari Jakarta sampai ujung negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi ini merupakan bentuk protes atas tayangan di salah satu program di salah satu TV swasta yang dianggap melecehkan pesantren dan ulama. Massa tiba sejak pagi dengan membawa atribut organisasi, spanduk, dan poster bernada protes. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari pihak TV atas konten yang dinilai merendahkan institusi pesantren serta para ulama yang dihormati di kalangan masyarakat Islam tradisional. Dalam orasinya, perwakilan massa mendesak TV swasta segera mengambil langkah tegas terhadap tim kreatif dan produser yang terlibat dalam tayangan itu. Mereka juga menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada komunitas pesantren dan para kiai yang merasa dilecehkan. Tak hanya itu, massa juga menyerukan boikot terhadap TV swasta ini sebagai bentuk tekanan moral agar perusahaan itu bisa bertanggung jawab atas dampak sosial dari konten. Aparat kepolisian terlihat mengawal ketat jalannya unjuk rasa. Hingga siang hari, aksi berlangsung tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD mengalami hal yang sangat menyedihkan. Pelaku dihabisi dan diduga paksa oleh teman prianya yang masih berusia 16 tahun di Cilincing, Jakarta Utara. Keji, anak perempuan usia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar ditemukan tewas mengenaskan di kamar kontrakan pelaku, yaitu teman prianya yang berusia 16 tahun di kawasan Semper Timur. Pelaku menjadi bulan-bulanan dari kerabat korban. Bibi korban mengatakan, sebelum ditemukan tewas, keponakannya izin ke ayahnya untuk keluar rumah bersama H, teman mainnya sekitar pukul 7 malam. Namun ternyata keponakannya justru diajak ke rumah pelaku MR karena diiming-imingi akan diberikan baju. Lantaran tak kunjung pulang hingga pukul 12 malam. Ayah korban kemudian menanyakan ke H, teman mainnya, yang kemudian mengantarkannya ke rumah kontrakan MR di Kampung Sepatan. Hingga akhirnya korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, jasad anak perempuan naas tersebut tertutup kasur dalam kondisi mengenaskan tanpa memakai celana dan mengalami luka lebam di wajah akibat dianiaya pelaku. Soalnya yang melihat kejadiannya di situ lagi ada di Ramat Jati. Iya, itu berarti ketika mereka melihat langsung dikabarin ke sini. Jadi ya semua orang jadi tahu kayak gitu. Terus keluarga gimana? Ya shock banget. Kita sih shock juga sih. Karena dia juga anak satu-satunya dari emak bapaknya. Kita sih harapannya pengennya nyawa dibayar nyawa. Kalau nggak dia dihukum mati. Dia pengennya, aku sih pengennya kayak gitu ya dari keluarga si korban ini. Sementara itu pelaku pembunuhan telah diamankan dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Utara. Dari keterangan pelaku, korban dibunuh dengan cara dicerat pada leher menggunakan kabel charger dan dibekap dengan bantal. Dari BAP awal bahwa pelaku yang merupakan pria anak di bawah umur yang berumur 17 tahun atau 16 tahun 9 bulan tepatnya yang sudah putus sekolah, kemudian melakukan pembunuhan terhadap tetangganya dengan cara menjeratkan kabel charger handphone ke leher, kemudian membekap mulutnya sampai habis nafas, nggak bisa bernafas maksudnya, kemudian melakukan hal yang tidak terpuji terhadap alat vital dari korban. Jasad korban saat ini masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pembunuhan pelaku terhadap korban. Dari Jakarta Utara, Khairul Insan, jurnalis NTV melaporkan.
Tak terima disebut cucu pungut, seorang remaja di Pacitan, Jawa Timur tega membacok neneknya yang berusia 70 tahun hingga kritis. Sang nenek kini dirawat intensif sementara pelaku menjalani pemeriksaan. Seperti ini kondisi Samiem, 70 tahun, warga Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono. Korban mendapatkan perawatan intensif setelah mengalami sejumlah luka bacok di bagian kepala dan punggung akibat tebasan menggunakan golok oleh pelaku berinisial CR, 16 tahun, yang merupakan cucu angkat korban. Dr. Neti Nurnang Ningtyas, Kepala UGD RSUD Dr. Darsono, Pacitan menjelaskan, dari beberapa luka bacok di tubuh yang memiliki luka serius di bagian kepala korban. Atas nama Bu Samim ya, itu dikirim dari salah satu klinik swasta di Donorojo sekitar jam 20:17 sekitar itu datang kita terima, kondisinya sebenarnya bagus, stabil, pasiennya sadar penuh, terus mengalami beberapa luka di tubuh yang di kepala, kemudian di punggung kanan, kemudian di pantat sebelah kiri seperti itu. Setelah kita lakukan penanganan, pasien juga masih kondisi stabil, sekarang sedang dirawat di Melati B untuk observasi lebih lanjut. Sementara itu, AKP Koirul Maskanan, Kasat Reskrim Polres Pacitan menjelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa malam, di mana pelaku merasa sakit hati lantaran disebut hanya sebagai cucu pungut. Pelaku yang naik pitam kemudian mengambil sebilah golok dan langsung menyerang nenek angkatnya tersebut hingga mengalami luka serius. Belum ada laporan lengkapnya, hanya diceritakan bahwa yang pertama ini si cucu pelakunya ini merasa sakit hati karena pernah dibilang kamu itu hanya cucu pungut angkat. Dan mungkin sebelum itu juga ada permasalahan lain. Dan terus akhirnya dia naik pitam, dia membacok mbahnya itu pakai golok. Kasus penganiayaan ini kini ditangani pihak kepolisian dengan melibatkan tim ahli mengingat pelaku masih di bawah umur. Dari Pacitan, Jawa Timur, Dedi Setiawan, jurnalis NTV melaporkan. Insiden kecelakaan maut terjadi di jalur Tengkorak, Jombang, Jawa Timur pada Rabu dini hari. 2 orang pengendara motor yang berboncengan tewas di tempat setelah terlindas truk box. Namun bukannya berhenti menolong, truk box justru kabur meninggalkan korbannya yang merenggang nyawa dengan kondisi mengenaskan. Insiden kecelakaan maut ini terjadi di jalur Tengkorak, tepatnya di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Jombang. 2 orang pengendara motor yang berboncengan ini tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Kedua korban yaitu seorang pria bernama Rizky Yuli Ella Prastiawan 28 tahun dan seorang perempuan 26 tahun bernama Triani Laila Dewi. Keduanya merupakan warga Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Istri kedua korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat RSUD Jombang dengan menggunakan 2 mobil ambulan. Menurut keterangan saksi mata, kecelakaan terjadi saat korban berusaha mendahului truk box dari lajur kanan, namun tersenggol badan truk hingga jatuh ke kiri dan masuk kolong truk hingga terlindas roda belakang dan tewas di tempat. Mirisnya supir truk justru tancap gas dan meninggalkan korban. Ada truk dari timur mau ke barat, korban ini mau menyalip truk tersebut, namun jatuh. Nyalipnya dari sebelah kiri apa kanan, Mas? Dari kanan. Terus? Mungkin kesenggol truk yang sebelah kanan, terus jatuh ke kiri, terus kena kolongnya truk itu. Kelindes, ban belakangnya truk yang sebelah kiri. Korban ada berapa orang tadi, Mas? 2 orang. Itu kondisinya? Laki-laki perempuan. Kondisinya meninggal. Truk box. Langsung kemana? Langsung ke arah barat. Nggak berhenti ya? Kabur atau gimana? Iya. Kurang tahu, soalnya saya langsung berhenti lihat korban.
saya gak lihat ke barat, saya kira truknya itu berhenti, ternyata mboten. Ini kasus tabrak lari berujung maut ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Roma Dwi Juliandi, jurnalis NTV melaporkan. Pasca terjadinya ledakan tabung gas 12 kg di sebuah rumah di perumahan Taman Palam Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, kepolisian unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian awal. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Unit Reskrim Polsek Cengkareng menggelar olah tempat kejadian perkara awal pasca terjadinya ledakan tabung gas di perumahan Taman Palam Lestari Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu pagi. Kapolsek Cengkareng, Kompol Fernando Saharta Saragih mengatakan, saat ini tercatat ada 2 orang korban luka akibat ledakan yang saat ini masih mendapatkan penanganan medis. 2 korban yakni ES 73 tahun pemilik rumah tempat awal ledakan yang tengah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan luka bakar 70%. Sementara 1 korban lain, WS 47 tahun yang merupakan tetangga dari ES, mengalami luka reruntuhan puing di bagian kepala. Saat ini polisi juga telah memeriksa 2 orang saksi terkait peristiwa ledakan ini. Itu sekira pukul 6.00 pagi. Jadi korban ES itu ingin menyalakan kompor untuk masak, ya, untuk masak. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Hasil olah TKP awal diduga ada kebocoran dari instalasi pemasangan gas tersebut. Ini kita masih lakukan pemeriksaan terkait dengan saksi-saksi. Kemudian kita juga lagi meminta CCTV di sekitaran rumah pasca ledakan tersebut terjadi, ledakan akibat kebocoran tabung gas itu terjadi. Kemudian kita juga akan melakukan koordinasi dan memohon kepada Lapor Mabes Polri untuk mendatangkan ahli forensik untuk melakukan olah TKP untuk mengecek asal-usul penyebab ledakan. Rencananya olah tempat kejadian perkara akan kembali dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan ini. Dari Jakarta, Rama Rahanu, jurnalis NTV melaporkan. 5 rumah di Jalan Taman Palem Raya, Cengkareng, Jakarta Barat hancur akibat ledakan tabung gas 12 kg yang terjadi pada Rabu pagi tadi. Dalam peristiwa ini, seorang lansia menjadi korban ledakan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Inilah detik-detik ledakan hebat yang menghancurkan 5 rumah di Jalan Taman Palam Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan dipicu akibat tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Puing-puing pasca ledakan terlihat berantakan hingga ke jalan. Menurut saksi, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 pagi saat pemilik rumah yang merupakan seorang lansia diduga sedang menyalakan kompor. Akibat ledakan tersebut, korban pun mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Cengkareng. Habis antar anak saya tadi jam 5.30. Anak saya kerja di Benhil ya. Terus pas saya pulang udah rata begini. Terus saya tanya ke istri saya, terus tetangga bilang sebelah rumah saya, itu katanya gasnya meledak gitu loh. Meledak. Apa saya nggak tahu, nggak jelas dia ini lupa matiin apinya atau memang udah bocor dari semalam. Meledak dia. Meledak jadi imbasnya kena rumah saya gitu. Ada berapa rumah yang kena? Yang kena rumah saya sebelah kanan, sama sebelah kiri, sama belakang. Depan ini juga ada yang kena beberapa. Depan rumah saya ada yang kena. Percikannya ini depan pagar kena juga. Berarti ada sekitar 5 rumah yang kena. 5-6 rumah lah yang kena. Saat ini lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi guna kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rama Rahanu, jurnalis NTV melaporkan.
Masih terkait berita kebakaran, pemirsa, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara mengevakuasi 4 jenazah korban meninggal dunia dalam kebakaran di Pademangan Timur, Jakarta Utara pada Rabu pagi. 4 korban merupakan satu keluarga terdiri dari nenek, anak, dan 2 orang cucu. Keempat korban yang merupakan satu keluarga itu terdiri dari nenek Sania berusia 55 tahun, istri Samiatun berusia 20 tahun, anak Ais 11 tahun, dan anak Udin yang berusia 2 tahun. Seluruh korban kemudian langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Juga keempat korban masih tertidur lelap saat api dengan cepat membesar membakar tempat tinggalnya. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Fenomena baru, fenomena hujan es yang belakangan sering terjadi. Pemirsa, 3 kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diguyur hujan es. Tiga kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diguyur hujan es. Warga pun mengabadikan momen langka ini. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Toto Nurasetianto, mengatakan hujan es terjadi di Kecamatan Wonoboyo, Candiroto, dan Ngadirejo. 2 minggu sebelumnya, hujan es juga terjadi di Desa Bengkal, Kecamatan Keranggan. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena peralihan musim. Cuaca yang cukup ekstrim menjadikan hujan es. Kami sementara ini baru bisa menyampaikan bahwasanya kami melihat dari beberapa informasi di media wilayah Wonoboyo, Candiroto, dan Ngadirejo. Dan sampai dengan saat ini belum ada laporan terkait dengan dampak terkait hujan es di 3 wilayah kecamatan tersebut. Fenomena hujan es itu terjadi karena apa? Selang kami fenomena ini terjadi karena peralihan musim. Peralihan musim jadi cuaca cukup ekstrim menjadikan hujan es. Sama seperti kemarin yang terjadi di wilayah Bengkal. BPBD mengimbau masyarakat yang berkegiatan di luar rumah agar melihat situasi dan kondisi, karena di saat peralihan musim ini cuaca cukup ekstrim. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Adin Alfat, jurnalis TV, melaporkan. Fenomena hujan es disertai angin kencang juga menerjang wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan juga bangunan milik warga serta fasilitas umum di 3 kecamatan rusak parah. Inilah video amatir yang memperlihatkan angin kencang yang disertai hujan es melanda sejumlah daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Senin sore 13 Oktober. Hujan es batu, Jember, hujan es. Akibatnya, sejumlah rumah warga rusak pada bagian atap. Selain itu, fasilitas umum serta bangunan pemerintah turut menjadi korban keganasan angin kencang. 3 kecamatan yang terdampak angin kencang dan hujan es yakni Kecamatan Patrang, Kecamatan Sumbersari, dan Kecamatan Kaliwates. Sedangkan untuk pohon tumbang berada di 15 titik. Ada suara kayak hujan es ya, kayak batu jatuh lah kira-kira di atas itu. Kerikil, sebesar kerikil mas. Dengar ya, di atap gitu ya jatuhnya? Iya, suaranya keras sekali dan cukup lama. Jadi banyak kira-kira esnya yang jatuh. Di sini ada yang diperkirakan ada korban jiwa, ya 2 orang, bapak sama anak. Sekarang sedang melakukan proses evakuasi bersama tim damkar. Kami bekerjasama dibantu oleh warga setempat. Usai kejadian, BPBD Kabupaten Jember melakukan asesmen dampak angin kencang dan berkoordinasi dengan lintas sektor guna penanganan lebih lanjut. Selain itu, BPBD Kabupaten Jember juga langsung menyalurkan berbagai bantuan kepada korban terdampak yang sudah terdata. Dari Jember, Jawa Timur, Dani Eka, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, jangan tidur dulu. Saya jeda, NTV Tonight akan kembali dengan informasi Otorita IKN segel tambang ilegal di Tahura Bukit Soeharto. Tetaplah bersama kami. Nusantara Ekonomi Update. Di Nusantara TV. NTV Today.
di Nusantara TV. Pemirsa, mendorong transisi energi bersih, Arsari Tambang meluncurkan Envirotin sebagai timah ramah lingkungan dari Indonesia. Peresmian ini dipimpin langsung oleh Presiden Direktur Arsari Tambang Aryo Joyo Hadikusumo dan utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo. Arsari Tambang meluncurkan timah ramah lingkungan dari Indonesia, yaitu Envirotin. Peluncuran ini dihelat dalam acara Mineral dan Batubara Convention 2025 Rabu sore. Presiden Direktur Arsari Tambang, Aryo Joyo Hadikusumo, mengklaim Envirotin diproduksi dengan teknologi rendah karbon dan berbasis energi terbarukan. Aryo juga menambahkan bahwa produk Envirotin bukan hanya sekedar hasil tambang, melainkan bukti bahwa Indonesia mampu memimpin industri logam hijau di pasar global. Envirotin bukan sekedar produk, ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di pasar global. Bukan hanya menambang, tapi juga memimpin dengan produk ramah lingkungan. Bayangkan, suatu saat nanti kita menggunakan produk seperti HP, ponsel, laptop, atau bahkan mobil listrik. Ada komponen di dalamnya yang berasal dari Indonesia, dari Envirotin, karya anak bangsa. Jadi meskipun barangnya impor, hatinya tetap Indonesia. Aryo berharap peluncuran Envirotin dapat menjadi langkah nyata menuju hilirisasi industri mineral yang berkelanjutan dan mendukung inovasi hijau Indonesia maju. Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, Jurnalis NTV melaporkan. Otorita IKN akhirnya bertindak tegas dengan melakukan penyegelan di salah satu area tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Rakyat Tahura Bukit Soeharto di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Penyegelan ini dilakukan lantaran aksi penambangan ilegal itu dinilai telah merusak hutan dengan luas area kerusakan yang ditaksir mencapai 4.000 hektar. Beginilah suasana saat puluhan petugas gabungan yang terdiri dari otorita IKN bersama dengan Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ASDM, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan TNI Polri mendatangi salah satu lokasi tambang ilegal yang merusak hutan di area deliniasi IKN. Tambang ilegal ini berada di kawasan Tahura Bukit Soeharto di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kedatangan puluhan petugas gabungan ini bertujuan untuk melakukan penyegelan di area tambang ilegal ini agar tak lagi beroperasi. Pasalnya, akibat munculnya tambang ilegal ini, sebanyak 4.000 hektar lahan hutan yang masuk dalam kawasan deliniasi IKN kini rusak parah dan sulit untuk dilakukan deforestasi dalam waktu dekat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kawasan IKN yang memiliki luas area mencapai 252.000 hektar, 60% daratan diantaranya harus berupa hutan, sehingga aksi penambangan ilegal yang merusak hutan seperti ini harus segera dilakukan penindakan tegas untuk dihentikan agar kerusakan tak semakin parah. Nanti ini kami meninjau lapangan, memasang patok dilarang masuk di hutan Tahura Bukit Soeharto. Ini kami informasikan bahwa IKN dengan luas 252.000 hektar daratan, 65% harus berupa hutan. Jadi sekitar 160 ribuan hektar yang harus kita amankan sebagai hutan. Namun, berdasarkan temuan Satgas dan sekarang ini sekitar 4.000 hektar per tahun telah dirusak oleh para penambang atau penambang hutan liar. Operasi besar-besaran guna menghentikan total aktivitas pertambangan ilegal akan terus dilakukan di seluruh hutan yang masuk dalam kawasan deliniasi IKN. Dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Dwi Suci, Jurnalis NTV melaporkan.
Pemirsa, dugaan tindak korupsi dana desa kembali mencuat di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Seorang mantan pejabat kepala desa Kota Siri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Seram bagian timur setelah menilap uang dana desa dan alokasi dana desa DDADD senilai 1,5 miliar rupiah. Tim penyidik pidana khusus cabang Kejaksaan Negeri Seram bagian timur menetapkan seorang mantan pejabat kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Mantan pejabat kepala desa Kota Siri, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram bagian timur berinisial ID ditetapkan sebagai tersangka dalam pengelolaan DDADD selama 3 tahun anggaran 2017 hingga 2020. Dalam pemeriksaan ditemukan sejumlah pekerjaan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu terdapat selisih antara pengeluaran real dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai 1,5 miliar rupiah. Kami jaksa penyidik pada cabang Kejaksaan Negeri Seram bagian timur DGSR telah menetapkan saudara ID selaku pejabat negeri Kota Siri tahun 2017 sampai 2020 sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017 sampai 2020. Terhadap tersangka telah disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 sejajar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam waktu dekat kami jaksa penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum cabang Kejaksaan Negeri Seram bagian timur. Untuk melengkapi perkara jelang persidangan serta mencegahnya melarikan diri, tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan. Dari Seram bagian timur Maluku, Edward Rukua, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, jangan tidur dulu, saya jeda. NTV Tonight akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saya Elisa Sinaga, saksikan NTV Highlight Sabtu dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. NTV Highlight di Nusantara TV. Cepat menjemput peristiwa, tepat mengabarkan, berimbang dalam sudut pandang, berdasar fakta tanpa rekayasa. Nusantara TV terpercaya. Pemirsa, warga Temanggung, Jawa Tengah merasa terbantu penjualan gas LPG 3 kg di Koperasi Desa Merah Putih. Selain harga yang lebih murah, lokasi KDMP yang dekat memudahkan masyarakat. Warga Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah merasa terbantu dengan adanya penjualan gas LPG 3 kg di Koperasi Desa Merah Putih. Selain harga yang lebih murah, lokasi KDMP yang dekat memudahkan masyarakat karena tidak perlu jauh membeli ke pangkalan. Seorang warga, Siti Sundariah, mengaku gas LPG 3 kg di Kopdes seharga Rp18.000. Harga tersebut lebih murah daripada yang dijual di warung, yaitu seharga Rp22.000. Ia juga merasa terbantu karena persediaan yang cukup, sebab ketersediaan di warung kadang kosong. Menurut saya dengan adanya Kopdes ini lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan LPG yang kemarin jauh dari mendapat di pangkalan, sekarang di Kopdes lebih dekat dan lebih mudah, lebih murah. Untuk harga Rp18.000 untuk di Kopdes. Ketua KDMP Bengkal, Pracoyo, mengatakan pembelian gas LPG 3 kg dari masyarakat setempat cukup besar. Kopdes tersebut mendapat jatah sebanyak 60 tabung untuk seminggu. Menurutnya jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Permintaan dari masyarakat animonya sangat besar. Kami dijatah 1 minggu hanya 60, itu masih kurang. Yang membedakan jelas harga. Kalau di kami di KDMP itu per tabung 3 kg ini Rp18.000. Kalau di luar mungkin sudah mencapai 20 ke atas. Ya, alhamdulillah kami berusaha yang terdapat membeli di sini yang terdaftar di aplikasi dengan menunjukkan
pembeli kami data pakai nomor induk itu kami buka di aplikasi. Kalau memang terdaftar ada di situ. Kalau tidak terdaftar ya nggak bisa. Dalam penyalurannya agar tepat sasaran, warga harus menunjukkan KTP. Sebab hanya masyarakat yang terdaftar di aplikasi yang bisa membeli. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Adin Alfat, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari jumpa kita di NTV Tonight malam ini. Akhir kata, saya Getika Hamka pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. NTV, sahabat kita.